Pak Ari akan bercerita tentang mukjizat Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, ya. Perang Khandaq. Nah, nanti kita ada pertanyaan. Khandaq artinya parit, ya. Khandaq itu artinya parit. Nah, kenapa dinamakan perang Khandaq? Nah, namanya ini ada perang Khandaq, ada juga perang Ahzab, ya, ada dua nama. Ketika itu kaum kafir Quraisy kemudian bersama Yahudi Madinah, bersama suku Ghatafan, mereka semua bersepakat untuk menyerang Madinah bersama-sama. Ya. Bersama-sama sampai di sana itu terkumpul mereka itu pasukannya sejumlah 10.000 pasukan. 10.000 orang mau nyerang Madinah. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ahli sejarah Islam, beliau mengatakan penduduk Madinah itu, ya, dari kecil sampai besar, semuanya kalau dihitung itu tidak ada 10.000. Nah, ini Madinah mau diserang oleh 10.000 orang, 10.000 pasukan. Nah, kemudian sahabat dan Rasulullah mereka rapat. Bagaimana ini? Ya, strategi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi mereka? Serangan orang sekutu ini, ya, pasukan Ahzab ini. Kemudian ada seorang sahabat, ya, mencari keimanan, Salman Al-Farisi. Namanya Salman, dia dari Persia. Namanya diberi gelar Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Kata sahabat Salman, ya Rasulullah, kami dulu kalau di Persia, ya, kami mau diserang oleh pasukan yang banyak yang kami tidak bisa menghalanginya, maka kami membuat parit. Kata sahabat Salman, maka kami membuat parit. Kemudian sahabat dan Rasulullah menyetujui untuk membuat parit ini sebagai benteng agar orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya tidak bisa masuk Madinah. Kemudian Rasulullah ini sudah berangkat, orang kafir Quraisy dari Mekah sudah berangkat menuju Madinah. Makanya Rasulullah bergegas dengan para sahabat untuk membuat parit. Setiap 10 orang Rasulullah berikan tugas membuat parit sekitar 10 meter, dalamnya 4 meter, dan lebarnya 3,6 meter. Lebar, agar kuda tidak bisa melompat. Ya. Kemudian setiap 10 orang diberi tugas untuk menggali parit. Nah, Rasulullah dan para sahabat menggali parit, dan Madinah pada saat itu adalah keadaannya sangat dingin sekali. Sangat dingin, kemudian musimnya susah, ya, paceklik itu makanan bisa didapatkan. Kemudian, nah, ini Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi menggali parit, kemudian sudah beberapa hari sahabat ini tidak makan, ya, karena makanannya juga susah dan harus mengejar waktu sebelum pasukan Quraisy datang, parit sudah harus selesai. Jadi mereka bergotong royong 1.000 orang ini menggali parit, ya. Nah, ketika sedang menggali parit, ini sahabat ini kelaparan, ya. Sahabat kelaparan, kemudian mereka diganjel batu perutnya. Nah, sahabat Tolhah ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, aku, sambil dia menunjukkan kelaparan, lapar, ditunjukkan batunya, perutnya diikat batu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku pun sama. Rasulullah kemudian menunjukkan perutnya itu diganjel 2 batu. 2 batu kemudian diikat dengan kain. Kenapa? Biar laparnya tidak terlalu, ya. Untuk perutnya biar tertekan, jadi laparnya tidak terlalu kerasa. Nah, kemudian sahabat Zubair ini melihat Rasulullah dengan 2 batu itu, kemudian dia pulang. Saya melihat Rasulullah diikat dengan 2 batu. Rasulullah sangat kelaparan sekali. Ada nggak makanan di rumah? Kata sahabat Zubair ini, ya. Zabir namanya, kata sahabat Zabir. Ya. Kemudian kata istrinya ada 1 sok gandum cuma sedikit, paling berapa ya? 1 sok itu nggak sekilo, paling nggak nyampe sekilo. Nah, kemudian sama ada kambing, ya.
Kata istrinya, sudah dimasak. Kambingnya kemudian disembelih, gandumnya dimasak. Sudah selesai, kata istrinya, silahkan engkau undang Rasulullah dan beberapa sahabat saja, ya sekitar 10 orang. Kenapa? Makanannya sedikit, nggak cukup untuk semua orang. Sahabat Jabir ini mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, ambil pelan-pelan berbisik. Ya Rasulullah, di rumahku sudah masak, ya, tapi tidak banyak, mungkin hanya untuk 10 orang. Silakan engkau ajak sahabatmu, ya, engkau dan sahabat beberapa orang untuk ke rumahku. Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah bilang, wahai kaum muslimin, ya sahabat muhajirin dan ansor, kita diundang makan ke rumahnya Zabir. Ya. Zabir kemudian kaget, ya Rasulullah, makanannya sedikit. Ya, itu yang diundang Rasulullah itu adalah kaum muhajirin dan ansor yang menggali parit, ada 1000 orang. Kata Rasulullah, wahai Zabir, tunggu sampai aku datang ke rumahmu. Makanannya jangan diapa-apain. Ya. Kemudian sahabat Jabir pulang, dia bilang ke istrinya, wah istriku, Rasulullah mengundang semua kaum muslimin, ya, yang di parit itu sekitar 1000 orang. Ya, kemudian kata istrinya, adakah pesan Rasulullah? Kata Nabi, iya. Makanya jangan dipindahin atau dipegang sebelum Rasulullah datang. Kemudian Rasulullah datang, doain makanannya tadi, keberkahan oleh Rasulullah. Kemudian cukup makanan itu 10 orang masuk dibagiin, kenyang, 10 orang terus sampai 1000 orang makan, makanannya masih utuh. Ya, Allah kembalikan lagi terus utuh lagi. Nah itu keberkahan Rasulullah SAW. Ya, doanya Rasulullah SAW. Nah kita anak yang soleh dan solihah, kita dalam kehidupan ini mencontoh Nabi, ya, dari hal-hal kecil. Ya. Oke. Pak Ari ingatkan, tidak ada yang main chat, ya. Peraturannya tidak ada yang bermain chat kecuali nanti pertanyaan atau ada sesuatu hal yang ditanyakan, tapi tidak boleh bermain chat. Itu peraturan kita. Kemudian selanjutnya kita akan, Pak Ridwan sudah siap? Kita akan ke acara selanjutnya, yaitu motivasi. Untuk penayangannya terakhir aja, Pak. Ya. Penayangan fasilitasnya terakhir saja. Siapa? Selanjutnya adalah motivasi belajar. Nah, nanti anak-anak bisa dicatat ya ini. Nanti Pak Ari kasih pertanyaan tentang materi-materi yang Pak Ridwan sampaikan. Bagaimana tips kita menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang bisa memberikan yang terbaik ya untuk orang tua, terutama untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Kepada Ustadz Ridwan MPDI, tafadhol masykurah. Ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Silakan. Ini Pak Ari mau jadiin host atau gimana nih, Pak? Itu Manela. Loh, saya nggak jadi host ya? Nggak jadi ya? Di situ Pak Ari jadi host nggak? Iya, tapi yang satunya kan ada 2 nomor, ada 2 ini. Oh, iya dah, nggak apa-apa. Ada 2 di sini. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, ananda yang salih dan salihah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kenikmatan yang luar biasa yang marilah senantiasa kita syukuri. Salawat beriring salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Ananda yang solih dan solihah, mohon bantuannya untuk tidak bersuara terlebih dahulu. Kita nanti gantian ya, Nak. Ridwan. Yap.
Coba Pak Ridwan, jadi Pak Ari host dulu. Ini Pak. Oke. Oke, sebentar. Lontan sih mau ngomong nggak lo? Enggak, ngapain orang dia udah ngomong. Ya. Oke. Gimana? Sudah Pak Ari? Sudah, siap. Oke. Ananda yang solih dan solihah, hari ini sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, kita akan belajar di jadwal itu kita mengenal lingkungan. Tetapi nanti mengenal lingkungannya terakhir. Sebelum itu, Pak Ridwan ingin memberikan satu materi, yaitu berkaitan tentang bagaimana kiat ya menjaga semangat belajar di musim atau di era daring. Nah, karena kita pembelajaran kita hari ini ya menggunakan metode daring, Pak Ridwan ingin sampaikan kiat-kiat bagaimana kita bisa belajar tetap semangat ya di masa daring. Pak Ridwan akan coba share sebentar. Oh, saya enggak bisa share Pak Ari ya. Gimana jadi Pak Ari? Bentar. Bisa di ya. Biasanya jadi co-host sih Pak. Cuman saya juga belum ketemu nih. Oh, siap. Lagi di ini. Host Pak ya. Ini lagi. Bisa Pak? Make host. Coba Pak. Belum bisa ini Pak. Coba. Belum bisa ya? Belum. Ya kalau nggak apa-apa, jadikan host nggak apa-apa, nanti biar ini saya yang ini nggak apa-apa. Pun belum ketemu. Ya. Tidak apa-apa. Demi adik nggak apa-apa. Oke, Ananda, sebelum kita mulai, Bapak minta bantuannya, kerjasamanya. Semua akan Bapak mute, jadi mohon tidak dihidupkan dulu sebelum nanti kita ada sesi pertanyaan agar suara Bapak bisa terdengar di semuanya, ya, bisa ya. Jadi biar Bapak yang bersuara, Ananda cukup untuk mendengarkan. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sekarang Bapak mute ya. Sudah Pak. Aku udah mau guru baru siapa? Nani. Oke, sebentar. Ya, mohon tidak ada yang coret-coret ya. Oke, kita akan mulai. Ya, Pak. Ananda yang salih dan saleha, kita hari ini belajar, tadi sampaikan Pak Ari adalah pengenalan lingkungan. Ya, kita ataupun mungkin tentu Ananda sudah tahu lingkungan sekolah kita, tetapi wah, ini sudah ada mulai yang Nyoret-nyoret, Pak. Pak, ada nyoret-nyoret. Tidak benar, Pak, yang nyoret. Siapa ini ya?
Oke. Aku enggak, Pak. Nggak kelihatan Nggak anak. tahu, Pak. Jangan coret-coret, Pak. Nggak tahu, Pak. Oke, sebentar. Bapak ini kan dulu. Oke. Repot juga nih Pak Ari kalau saya sendiri ini ya. Oke. Mohon ya tidak coret-coret dulu ya. Silakan dilihat saja, tidak dicoret-coret terlebih dahulu ya. Mohon bantuannya biar kita tidak lama nanti. Oke, Bapak akan mulai ya. Bapak awali kembali. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan lingkungan. Itu nanti di sesi terakhir oleh Pak Ari nanti diputarkan video kita tentang pengenalan lingkungan sekolah kita. Tentu anak-anak sudah tahu lingkungan sekolah, tetapi kelas kita, siapa tahu nanti bisa ditampilkan kelas kita yang mana sih Pak, gitu kan? Karena kita tidak bertatap muka di sekolah, maka mungkin nanti diberikan penayangan video oleh Pak Ari dan guru-guru yang lain. Nah, Bapak hari ini menyampaikan khusus tentang bagaimana menjaga semangat belajar di masa daring. Ananda yang solih dan solihah, masa pembelajaran kita di tahun ini, ya dari tahun sebelumnya dan tahun ini, kita masih dalam kondisi daring. Apa itu? Yaitu pembelajaran melalui jarak jauh atau melalui virtual. Bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau bahkan menggunakan media lain berupa Rubelmu. Nah, itulah pembelajaran yang kita lakukan di masa daring. Ya. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret ya. Oke. Ini mohon dihapus yang mencoret. Aduh, repot Bapak kalau ini. Ada, Pak. Kenapa nggak nurut? Ya. Tahu. Kita lanjut ya. Ngamut. Siapa yang coret? Boleh ngaku dulu nih. Ayo, siapa? Bukannya aku. Oke. Ini Bapak repot kalau dicoret gini, Pak. Gimana ini, Pak Ari? Kita juga nih. Oke. Tolong jangan ya, Nak ya. Nanti Bapak ini nanti ya. Bapak minta Pak Ari memberi hadiah nanti. Oke. Bapak lanjut ya. Mohon bisa tertib. Jadi bagaimana menjaga semangat belajar? Nah, ini penting sekali harus Bapak sampaikan kepada anak-anak dalam pembelajaran daring ini biasanya. Nah, ya kan? Di masa daring ini seringkali semangat belajar siswa itu selalu naik turun. Ya, kadang semangat, juga kadang kurang semangat. Nah, penilaian hampir Bapak lihat ya, lebih sering turun daripada naik. Nah, nanti ada Bapak akan coba tanyakan apa saja yang menyebabkan kita semangat belajar melalui daring ini seringkali turun. Nah, ya kan? Ini terjadi bukan kali ini saja, tetapi terjadi dari sebelum-sebelumnya. Dulu kita pernah menginginkan, kalau libur sekolah lama sepertinya enak, ya kan? Kalau libur sekolah itu agak panjang, sepertinya liburannya semakin asik. Begitu terjadi kondisi, ya kan? Yang seperti kita alami saat ini, ternyata belajar melalui jarak jauh, melalui virtual itu ternyata kadang menurunkan semangat. Nah, disinilah Bapak ingin memberikan tips atau konsep bagaimana menjaga agar semangat belajar kita, walaupun belajar dari rumah, tetap kita semangat, tetap memiliki semangat yang tinggi untuk kita belajar atau menuntut ilmu. Jangan dicoret-coret anak-anak. Insya Allah ini. Nah, Bapak lanjutkan. Apa penyebabnya? Nah, Bapak berupaya menginventarisir atau Bapak menuliskan. Nah, biasanya yang menyebabkan tidak semangat belajar. Pertama, tidak punya HP. Apakah betul? Masya Allah, makin banyak. Ya. Apakah betul tidak punya HP? Nah, Bapak rasa Gaza kelas 4 nih ya yang coret.
Mohon tidak dicatat lagi, Nak. Ya Allah, Bima. Jadinya nggak bisa dipakai HP-nya, rusak. Ya, Pak, begini aja, Pak. Bapak sebelum mulai lagi deh, bisa kita buat ke peraturan, Nak? Bapak ingin anak SDIT kelas 4. Ya, kalau yang masih coret-coret. Ya, itu adalah siswa yang jujur, yang baik, yang solih. Yang coret Bapak doakan semoga yang mencoret-coret ya nanti apa nih doanya nih ya kuotanya habis. Nah, ya Bapak mohon sekali kerjasamanya ya untuk tidak mencoret-coret. Ini kan bukan kelas TK lagi ya, ini sudah kelas 4. Ananda sudah bisa diberi disampaikan informasi cukup dengan lisan. Bapak tidak bisa memberikan konsekuensi langsung. Tapi Bapak mohon untuk tidak mencoret-coret. Gimana Pak Ari? Ya, nanti kita tidak izinkan dia di kelas ya. Maksudnya akan dikeluarkan kalau sudah diperingatkan masih juga coret-coret. Oke, Pak Ari silakan nanti dilihat siapa yang mencoret-coret. Ketahuan dari sini ya, dari Bapak juga ketahuan. Nanti didata oleh Pak Ari. Nanti Bapak akan akan WA orang tuanya untuk ke sekolah. Ya. Bila perlu nanti diberi konsekuensi yang berat. Kenapa? Karena kalau Ananda mencoret-coret, kasihan yang lain. Ya. Bisa ya? Bapak lanjutkan. Oke. Kita Bapak lanjutkan. Mohon tidak mencoret-coret lagi. Nah, penyebab tidak semangatnya belajar daring. Nah, biasanya yang pertama, nih, tidak punya HP, Pak, alasannya. Seringkali Bapak temukan alasannya tidak semangat itu tidak punya HP. Apakah betul? Bapak rasa tidak. Ya. Meskipun Ananda tidak memiliki HP, tetapi orang tua memiliki HP. Ya. Kemudian yang kedua, tidak punya kuota. Nah, ini penyebab selanjutnya, tidak semangat belajar, Pak. Alasannya saya kuotanya habis. Ya, Umi belum beli kuota. Nah, atau juga yang ketiga. Nah, ini. Pakai wifi, Pak. Nah, ya kan? Masih ada cara lain pakai wifi tadi. Pakai tethering menggunakan wifi. Sekarang fasilitas bisa kadang di tempat-tempat lingkungan itu ada masjid atau musola yang sengaja dipasang wifi. Untuk apa? Untuk memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Artinya tetap bisa belajar. Atau yang ketiga, ini alasan yang ketiga tidak semangat, tidak ada kelompok belajar bersama, Pak. Ya, Bapak rasa tidak. Kenapa? Kita sudah punya kelas. Ada kelas 4 Imam Hakim, kemudian Ibnu Majah, kemudian seterusnya sampai ada 4 kelas ya. Itu termasuk kelompok belajar kita. Ananda sudah dibagi menjadi 4 kelompok A, B, C, dan D. Dipertemukan dengan teman-temannya, dipertemukan dengan guru barunya. Itu juga bagian dari kelompok belajar, ya. Meskipun ya tidak secara langsung karena pembelajaran kita virtual. Itu biasanya menjadi alasan tidak ada kelompok, Pak. Nah, itu tidak bisa menjadi alasan. Atau yang keempat, tidak punya keinginan dan kemauan. Nah, ini penyebab-penyebab yang bisa saja memunculkan semangat belajar itu menurun atau tidak semangat. Atau bahkan yang kelima, bingung. Nah, inilah penyebab-penyebab yang coba Bapak lihat dari sebelumnya yang menjadi penyebab semangat belajar daring itu kurang. Dari permasalahan ini, dari kelima sebab-sebab yang menyebabkan semangat belajar menurun ini, kita lihat mana yang paling mendominasi. Ya. Nah, ternyata alasan pertama tidak punya HP. Bapak rasa Ananda semua, meskipun bukan HP anak-anak sekalian, tetapi ada HP Umi atau HP Abi-nya yang bisa digunakan untuk belajar. Ya, kuota pasti Umi dan Abinya mengisi kuotanya. Ya, kecuali pas nggak habis ya. Kalau pas habis tentu ya tidak tidak belajar melalui daring.
tapi bisa menggunakan WiFi. Kelompoknya sudah ada. Nah, penyebab utama itu biasanya terjadi karena apa? Tidak punya keinginan yang kuat atau kemauan yang tinggi dalam belajar. Selalu mencari alasan-alasan untuk tidak belajar. Betul atau betul? Nah, ya, Anda sendiri yang jawab. Tidak usah diinikan. Nah, tambah lagi bingung karena tidak punya kemauan, tidak punya keinginan, sehingga bingung. Ujung-ujungnya akhirnya tidak belajar. Nah, itulah penyebab-penyebab yang sering terjadi dalam pembelajaran daring jarak jauh, ya. Anda tadi ya, ada yang mencoret-coret, itu karena bingung, dia mau ngapain Pak? Saya Pak ngelihat saja Pak, akhirnya nyoret-coret. Nah, itu salah satunya. Nah, lalu ini masalah-masalah ini bagaimana Pak biar tidak mengganggu belajar saya Pak? Nah, ini Pak coba buatkan konsep belajar agar pembelajaran daring tetap juga bisa dilakukan dengan semangat. Ananda, kalau dicari banyak cara yang bisa dilakukan. Tetapi Pak Ridwan semalam berpikir apa yang mudah diingat, apa yang mudah dilakukan, dan itu bisa menjaga semangat belajar kita di masa daring, ya, atau dalam jaringan. Yaitu Pak Ridwan buat konsep yang namanya menggunakan konsep belajar bisa aja. Nah, bisa semangat belajar, bisa aja Pak. Nah, ini. Jadi Pak Ridwan buat konsep namanya bisa aja. Nah, apa itu Pak bisa aja? Kita lihat ya. Bisa aja B yang pertama. Nah, kita lihat Ananda perhatikan ya, fokus dan perhatikan. B yang pertama, dalam belajar ketika memulai pembelajaran bacalah basmalah setiap akan melakukan belajar. Ya, penting sekali Ananda yang solih dan solihah kita membaca basmalah dalam mengawali pembelajaran. Kenapa? Belajar adalah ibadah. Maka awalilah setiap belajar itu dengan bacaan basmalah. Agar setiap kita belajar mau mengalami kesulitan ataupun hal-hal yang kita bingung, tetap bernilai pahala. Ya, segala sesuatu itu kita awali dengan bacaan basmalah. Apalagi belajar. Ini Ananda bisa tidak bisa, sulit tidak sulit, suka tidak suka dengan pelajarannya Pak. Mulai dengan basmalah. Maka ketika mulai dengan basmalah, setiap kesulitan yang kita alami, Allah akan bantu memudahkan. Ya, jadi itu cara pertama untuk menjaga semangat. Mulailah belajar dengan membaca basmalah. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau sebelumnya, Pak, saya kadang kalau belajar bangun tidur belum cuci muka langsung buka. Ini Pak, apa namanya, Zoom atau Google Meet atau Rubelmu. Nah, sekarang dirubah. Mandi biar segar, kemudian sarapan, kemudian sholat duha, kemudian bantu dulu Umi atau Abinya di rumah membereskan rumah, baru Bismillah, saya akan belajar. Biar setan-setannya yang mengganggu rasa kantuk itu hilang. Ya kan? Jadi kita belajarnya semangat. Itu pertama, B yang pertama dari bisa aja, bacalah basmalah dalam awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, B-nya sudah hilang, tinggal I. Nah, B-nya sudah kita sebutkan, tinggal I. Apa itu I? Selalu ingatlah tujuan Ananda dalam setiap akan melakukan belajar. Nah, setiap kita belajar, kita melakukan pembelajaran, pasti memiliki tujuan. Apa Pak tujuannya Pak? Ya tentu tujuannya ingin tahu apa materi atau pembelajaran yang disampaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan. Ya, kalau Ananda tidak punya tujuan, itu tadi terjadi. Lihat Rubelmu, nonton videonya, lama-lama malah videonya yang nonton Ananda. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan. Jadi buatlah tujuan. Ananda mau lihat Rubelmu, mau lihat mengikuti Zoom, mau mengikuti Google Meet atau pembelajaran yang lain, itu apa tujuannya? Tentu ingin pintar, ingin kita tahu apa yang disampaikan.
Ya, Ananda dulu masuk sekolah kelas 1, pasti punya tujuan ingin naik kelas 2. Mungkin tidak kalau Ananda ingin naik kelas 2 tanpa Ananda belajar, tanpa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya, atau mengikuti apa yang diarahkan, dibimbing oleh Umi dan Abinya di rumah. Ujuk-ujuk, ujuk-ujuk itu bahasa Indonesianya tiba-tiba. Tiba-tiba naik kelas. Nggak mungkin ya. Jadi harus memiliki tujuan. Sehingga dengan tujuan itu Pak, saya ingin tujuannya naik kelas. Sehingga kalau nanti punya cita-cita ini. Ketika cita-cita tercapai, saya ingin seperti ini. Maka itulah yang akan membuat semangat belajar kita terjaga. Ya. Dengan mengingat tujuan belajar adalah hal penting bagi seorang dalam belajar. Selalu ingat tujuannya. Ananda sudah kelas 4 sekarang. Ya. Apa tujuan belajarnya? Apa yang ingin dicapai di kelas 4 ini? Apakah hanya sekedar belajar-belajar saja atau punya impian yang lain? Misalkan, Pak, saya ingin belajar, ya meskipun dalam belajar kondisi daring, kalau tujuannya baik, tujuannya jelas, insya Allah akan tetap terjaga semangat belajar. Mau diperhatikan atau mau dilihat langsung atau tidak dilihat langsung oleh Umi dan Abinya di rumah, pasti Ananda tetap belajar. Jangan nunggu. Misalkan nunggu siapa namanya, Anu, Uminya yang bilang pagi-pagi, Anu bangun, cepet belajar. Enggak, Mi, nanti aja, masih ngantuk. Cepet, nunggu disuruh. Nah, jangan seperti itu. Oh ya, hari ini ada jadwal pelajaran talaki jam 6 pagi. Jadi setelah subuh langsung, tidak usah tidur lagi, siap-siap. Nah, jadi itu punya tujuan. Jadi jangan nunggu Umi dan Abinya meminta ataupun menyuruh dengan keras. Nah, kita lanjutkan konsep yang ketiga, S. Arjuan. Ya, Pak? Bentar. Tidak ada yang main chat ya. Tidak ada yang bermain chat. Semuanya perhatikan. Tulis apa yang Pak Ridwan sampaikan, dengarkan dan ditulis. Ya, silakan disimak ya, Nak. Silakan, Pak. Ya, makasih, Pak. Bapak lanjutkan. B yang pertama sudah, I-nya sudah, sekarang kata S. Nah, dari konsep bisa aja. Nah, S-nya apa, Pak? Selalu semangat. Pak, banyak yang main chat. Ya, mohonnya tidak main chat lagi ya. Selalu semangat, mencoba, berlatih meskipun kadang gagal. Anak-anak pernah mengalami kegagalan? Sama. Pak Ridwan juga pernah. Bapak Ibu Dewan Guru yang lain juga pernah mengalami kegagalan. Ya, setiap orang yang ingin sukses, nah jangan ada yang syarat lagi, pasti mengalami yang namanya kegagalan. Ya, karena disitulah berarti dia sedang belajar, sedang berusaha. Kalau tidak pernah gagal tiba-tiba berhasil terus, Bapak kira belum ada. Ya, kalau kita belajar, ya itu pasti mengalami suka dan dukanya, mengalami sulit, mudah, gagal, berhasil, itu biasa. Nah, maka anak-anak jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah putus asa. Coba lagi. Jadi orang yang sukses, Ananda, orang yang berhasil adalah orang yang tak kenal lelah mencoba, meskipun kadang ya gagal. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dulu kan anak-anak, Ananda kan ketika belajar jalan pasti berdiri, ya jatuh, mulai melangkah satu kali jatuh. Tapi Umi dan Abinya, ayo nak bangkit nak, pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Umi Abi bantu, oh kan? Begitu melangkah lagi jatuh lagi, enggak apa-apa nak, pasti bisa, coba lagi. Begitu. Kenapa? Karena keberhasilan itu atau kesuksesan yang Ananda peroleh itu hasil dari kumpulan kegagalan yang pernah Anda lalui. Gagal, Pak hari ini ujian nilainya kecil, jangan khawatir. Ya, coba lagi. Ya, itu. Pak Ridwan dulu pernah mengalami hal yang sama, ya, mengalami kegagalan. Ya, Bapak dulu ini Bapak cerita sedikit tentang Bapak ya. Ya, Bapak dulu belajar bisa membaca itu baru kelas 6. Naik kelas 6, bayangkan. Bapak yang sekarang menjadi guru anak-anak ini dulu bisa belajar membaca itu begitu naik kelas 6. Bahkan sampai dibilang,
Masa sudah kelas 5 tidak bisa baca? Betul itu Bapak alami. Kenapa? Karena saat itu ya Bapak malas sekali membaca. Setiap ulangan, setiap ujian pasti dibantu oleh ibu gurunya membacakan soalnya. Begitu dibacakan baru bisa menjawab. Tapi apakah Bapak menyerah? Sempat Bapak putus asa. Masa udah berlatih nggak bisa-bisa. Tapi ternyata ibu gurunya bilang begini, jangan khawatir, Wan. Nah, panggil dulu Pak Wan Bapak ya. Jangan khawatir, kamu pasti bisa. Ya, coba saja terus, pasti kamu bisa. Jadi disitulah Bapak semangat, tetap semangat terus belajar, dan alhamdulillah begitu di kelas 6 betul-betul bisa bacanya di kelas 6. Nah, itulah sebagai semangat untuk anak-anak, untuk kita semua, bahwa jangan pernah menyerah ketika mengalami yang namanya kegagalan. Ya. Selanjutnya S-nya sudah. Nah, apa konsep yang huruf terakhir? Yaitu huruf A. Nah, kita lihat. Buatlah asik. Nah, ini yang kadang-kala kita sering lupa. Dalam belajar selalu terkadang terlalu serius, tapi ujung-ujungnya kita malah enggak belajar. Buatlah asik. Bagaimana, Pak? Jadi belajar daring dilakukan dengan asik, dengan suasana yang kita senang. Ya, jangan kita malah ya sebaliknya ya, kita malah merasa tidak asik dalam belajar ini ya. Jadi buat menjadi asik dan menyenangkan, bukan malah tertekan. Nah ini, jadi belajar yang baik itu kita jadikan belajarnya sebagai sesuatu yang mengasihkan, sehingga anak-anak belajarnya pun akan menyenangkan. Tapi bukan berarti main-main, ya. Jadi belajar menyenangkan atau belajar asyik itu bukan berarti bermain-main. Kebahagiaan dalam belajar apabila dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan. Coba siapa yang suka belajar dipaksa-paksa? Awas, ya. Awas, kalau tidak belajar nanti begini, nah, kan gitu. Jadi kalau kita bahagia dalam belajar, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Mau daring, mau nanti tatap muka, tetap kita akan asyik dalam belajar. Itulah konsep yang Bapak buat. Jadi bagaimana menjaga semangat belajar? Pakai konsep bisa aja. Nah, ya, pakai konsep bisa aja. Ketika konsep bisa aja terapkan, alhamdulillah jadi aktif. Kalau pertama diawali basmalahnya biar bernilai ibadah, kemudian ingat selalu tujuan belajarnya apa. Anak-anak kalau mau belajar apa sih tujuannya? Kemudian S-nya semangat, ya, jangan pantang menyerah. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi apa? A-nya asik, dibuat asik belajarnya. Maka insya Allah kita akan menjadi ataupun belajarnya akan menjadi lebih baik, dan kita akan menjadi anak yang aktif. Ya, aktif apa? Kalau di awal tadi, aktif bertanya, aktif belajar meskipun tidak daring, di rumah belajarnya tetap semangat, ya. Jadi setiap belajar yang dilakukan dengan awalan yang baik, maka akan melahirkan hasil yang terbaik. Maka awalilah dengan baik apa yang kita lakukan di dalam belajar. Hari ini seterusnya. Nah ini, ya, terakhir yang Bapak sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Kok masih kurang semangat, Pak? Sudah Bapak berikan konsep bisa aja, ya. Kok masih kurang semangat? Bapak ambil. Nah, ini ada yang tahu dalam surah apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan. Bapak ambil potongannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bapak langsung saja nih. Jadi kalau masih kurang semangat, masih mengalami kesulitan, ya sabar. Karena belajar pasti ada tantangannya. Belajar pasti ada kendalanya. Udah semangat-semangat, Pak, sinyalnya hilang. Udah semangat-semangat, Pak, kuotanya habis. Udah semangat-semangat, Pak, ternyata HP-nya dibawa Umi Abi kerja. Sabar. Ya. Jadi kalau kita ingin berhasil, ya sabar. Udah berusaha keras, ternyata gagal. Sabar. Ya. Dan terus berdoa dengan memperbaiki sholat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong setiap kesulitan yang kita alami. Sulit Pak belajarnya, belajar matematika daring sulit Pak, sabar. Tapi diperhatikan juga. Kemudian doa, ya Allah mudahkanlah saya belajar ya Allah. Setiap sholat itu ya, kita berdoa selesai sholat, kita berdoa, mudahkanlah ya Allah, belajar daring ini susah ya Allah. Nah terus begitu. Kapan ya Allah saya ingin ketemu Pak Ridwan, ketemu Pak Ari, ketemu Pak Hadi, yang lain juga, Bu Martini, Bu Evi, siapa lagi, Bu Asma, Bu Faradila, dan seterusnya. Saya kangen dengan guru ya Allah. Jadi sabar. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam belajar, dengan konsep bisa aja tadi, tetap kita harus diiringi dengan kesabaran dan berdoa untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya. Jadi itulah bagaimana konsep belajar yang Bapak buat untuk kita tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan dalam kondisi daring, dalam pembelajaran jarak jauh. Pak Ridwan di rumah, anak-anak juga di rumah. Kita belajar dari rumahnya masing-masing. Tetapi kita tetap semangat. Ya, tidak bisa Bapak yang semangat, gurunya yang semangat, tapi anak-anak tidak semangat. Tidak bisa. Nanti nggak sampai juga ilmunya. Terakhir, yang ingin Bapak sampaikan, pesankan buat Ananda, ya, di masa daring ataupun tidak di masa daring, belajar tetaplah harus dilakukan dengan awalan yang baik. Yaitu tadi apa? Membaca basmalah. Kemudian buat tujuan dan semangat dalam belajar. Ya, serta dilakukan dengan asik dan menyenangkan. Itu pesan dari Bapak untuk Ananda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti kalaupun ada yang tanyakan, bisa dipandu oleh Pak Ari. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kembalikan ke Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jazakallah khair Pak Ridwan atas motivasinya. Terima kasih Pak Ridwan motivasi dan penyampaiannya. Tadi sudah disampaikan tentang motivasi dalam ada rumus ya. Rumusnya tadi bisa aja ya. Ada pertanyaan dari anak-anak? Boleh hidupkan video dan ininya kalau ada pertanyaan tentang rumus atau ada kendala dalam belajar, Pak? Kapan selesai, Pak? Nanti belum selesai. Ada pertanyaan tentang masalah belajar yang di rumah dihadapi atau ada apa di rumah punya keluhan dalam belajar yang mungkin bisa sharing dengan Pak Ridwan dan guru-guru yang lain. Angkat tangan atau langsung? Tuh ada banyak yang ada. Ada. Oke, kalau nggak ada kita ke ini Pak Ridwan ya. Pak Ari tak jadikan host ya. Ya. Nah, oke, jazakumullah khair Pak Ridwan atas motivasinya. Ingat tadi kita membaca basmalah, kalau kita baca surah Al-Alaq itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, ini kalau kita mau belajar, membaca, belajar yang lain, kita membaca basmalah dengan menyebut nama Allah agar mendapat ilmu yang berkah. Sudah Pak ya? sudah Pak. Yang satunya Pak ya? Ini ada dua ini. Yang main chat. Oh, Yang oh berarti sudah ini ya? Bapak sudah keluar ya? Jadi host ya? Sudah. Tinggal Pak Ari hostnya itu. Host. Oh, ada dua ya? Bisa? Satunya HP, satunya nggak ada. Bisa. Oh, Bapak pindah dulu aja.
Oke, Ananda yang salih dan salihah. Terima kasih. Rini telah mengikuti pengenalan sekolah dan motivasi. Udah sholat duha semua? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum sholat duha, silakan setelah ini kita sholat duha. Cukup. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu asyhadu an la ilaha illa Pari udah diambil foto belum, Mbak? Oh ya, kita foto dulu ya. Ya, tampilkan anaknya ya. Hidupkan semua ininya. Hidupkan semua kameranya, kita akan foto bersama. Ya. Kameranya dihidupin. Di mana? Jelek. Siap ya, kameranya dihidupin. Ya, Pak. Tutupin. Kamu, Ya, dihitung, Pak. ya, kita hitung ya. 1, hidupkan kameranya. Kameranya hidupin. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ada ini ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Pak Ridwan cukup? Cukup. Wal qalami yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak. Terima kasih semuanya. Oh, ini Bara keren nih, Bara. Bara, kacamatanya keren. Kok nggak pakai ini? Daripada lu nggak berbuat apa-apa gitu. Maksudnya kan nanti waktu materi udah Bu Tini, Bu Reni, gimana besok? Hilang di barangnya. Mana nih Bu Evi? Bu Asma, Pak Hadi ada nggak? Oh, Bu Faradila. Oke, Ananda semua terima kasih. Terima kasih Soli dan Soli. Terima kasih Natasha. Banyak banget tadi 80 sekarang. Azwa, Fikri. Udah bisa keluar. Pencet yang itu ya. Coba matiin aja, Pak. Recordnya Pak Ari. Dimatiin dulu, Pak Ari. Hah?
Recordnya dimatikan dulu. Apa? Recordnya. Oh, hostnya saya ya?